أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, kali ini kita pengen sedikit nge-review tentang ayat yang udah saya bacain tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 43. Ayat ini cerita tentang kehidupan di surganya Allah kelak. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita sama-sama bisa ngerasain nih ada di surganya Allah. Nah, teman-teman semua, ada yang menarik dari ayat ini. Yang pertama, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah cabut, ya, kata Allah, dan kami cabut segala macam rasa dendam yang ada di dada mereka. Allah hilangkan rasa ghil, rasa dendam, iri, dengki, hasad, bad mood, nyesek. Itu Allah hilangin. Dan kenapa ayat ini jadi menarik, teman-teman semua? Karena saya ingin teman-teman membayangkan ketika teman-teman traveling, pergi ke tempat yang indah, misalnya ke tempat-tempat yang instagramable gitu, wah cantik lah, teman-teman nikmati pemandangannya, teman-teman menikmati lautnya, udaranya begitu. Tapi kemudian suatu saat tiba-tiba teman-teman melihat ada orang yang datang dengan kamera yang lebih bagus, dengan HP yang lebih baru, dan kemudian tiba-tiba di hati kita timbul rasa iri. Tiba-tiba di hati kita timbul rasa bad mood. Kita lagi ngeliat gunung yang indah, pemandangan yang bagus, ada mantan kita lewat, orang yang kita benci muncul. Bad mood nggak tuh? Bisa nggak kita nikmatin tempat itu? Jangan-jangan ya udahlah, mending kita cabut ke tempat lain kayak gitu. Nah, tapi di sini Allah bilang, di surganya Allah ini Allah cabut rasa dendam, bad mood, iri, dengki itu tuh dari hati kita. Kita bisa berpikir, apa sih, kenapa sih Allah tuh pengen nyabut itu? Jangan-jangan memang ini adalah sebuah karunia dari Allah. Ya, kita bisa maknai bahwasanya Allah pengen nih hambanya dikasih hadiah yang terbaik, dimana bukan hanya sekedar surga dengan segala kenikmatannya, tapi juga dengan instrumen-instrumennya. Apa itu? Ketiadaan rasa dendam. Sehingga apa? Kita bisa menikmati surga Allah begitu luar biasa. Nah, yang kedua teman-teman semua, Allah bilang, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahwasanya walaupun ini udah ada banyak kenikmatan, tapi orang-orang para penduduk surga ini tetap bilang wa qalu alhamdulillahilladzi, tetap bersyukur sama Allah. Apa maknanya teman-teman semua? Bahwasanya surga ini Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memang dahulunya sudah biasa bersyukur. Jadi orang-orang yang di dunia ini sudah biasa bersyukur, kemudian Allah tempatkan di tempat yang juga penuh syukur. Syukur adalah sifatnya para penduduk surga. Nah, ini linear nih dengan bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Allah bilang, antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Bahwasanya itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, Allah cabut rasa dendam,
tapi ada rasa yang ditinggalkan di sana di jiwa mereka, apa itu? Rasa syukur. Dan kemudian Allah bilang, ini surga diwariskan sesuai dengan yang kita kerjakan. Bahwasanya memang surga ini Allah peruntukkan untuk orang-orang yang memang dahulunya di dunia nih minim rasa dendam, penuh rasa syukur, sehingga Allah kasih balasan berupa surganya Allah. Nah, kita tahu teman-teman semua ya, bahwasanya untuk mencapai surganya Allah ini gak mudah. Jelas ada perjuangan yang berat yang harus kita lakukan, pengorbanan besar yang harus kita berikan, kemudian upaya-upaya yang kuat yang kita lakukan gitu, menjaga pandangan, beribadah, sholat malam, berpuasa seperti kita hari ini, menahan lapar gitu. Tidak mudah untuk mendapatkan surga ini. Tapi lihat, inilah letak kebahagiaannya teman-teman semua. Bayangin, kita dapat tugas yang besar, skripsi misalnya, atau tugas akhir gitu ya, tugas dari dosen kita, guru-guru kita, yang kita kerjain siang malam, yang kita bolak-balik revisian, yang lama banget ACC-nya, tapi ada satu titik di mana tugas kita diterima, tugas kita di ACC, kita datang ke dosen kita, kemudian dosen kita ngomong nih, natap wajah kita, ngerangkul kita, nepuk pundak kita, bilang, good job, kamu berhasil, kamu lulus. Senang gak? Senang banget teman-teman semua. Inilah yang dirasakan oleh para penduduk surga. Inilah yang Allah berikan. Allah tuh tahu. Allah maha tahu apa yang dilakukan hambanya, apa yang dikorbankan oleh hambanya. Allah tahu betapa beratnya kita menjaga sholat tepat waktu, betapa beratnya kita menjaga pandangan. Allah tahu betapa beratnya kita selalu menjaga keberkahan dalam aktivitas kita. Allah tahu betapa beratnya orang-orang tidur, tapi ada sebagian umatnya yang kemudian bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Ada orang-orang yang di tengah kesibukan kerjanya, Allah tahu meluangkan waktunya untuk mendirikan 2 rakaat sholat duha. Allah tahu ada orang-orang yang di tengah kesibukan dunianya sempat menyempatkan 10 menit, 15 menit sehabis sholatnya untuk terus membaca mushaf-mushaf Al-Quran. Allah tahu teman-teman semua. Nah, kemudian bayangin, di akhir Allah bilang, antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Hai hambaku, ini atas semua kerja kerasmu di dunia, ibadah-ibadahmu di dunia, ini surga saya wariskan kepadamu dengan segala kenikmatannya. Sudah saya cabutkan rasa dendam itu. Dan kemudian hambanya berkata, walhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah teman-teman semua, mau mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan surga ini, maka dari itu marilah kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita, sambil kita sama-sama berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan di ayat ini, yang Allah wariskan surga kepada kita. Semoga Allah terus mempermudah jalan kita untuk beribadah, mengistiqomahkan hati kita, menguatkan kita untuk terus berada di jalan yang berat ini, jalan dakwah ini, jalan yang memang satu-satunya jalan untuk menempuh ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, selamat beribadah, selamat menjalankan puasa, semangat terus, dan be humble and stay close with Quran. Assalamualaikum.